guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Arif Irwan Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Karena sampai sekarang subscribe itu masih gratis. Agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dalam video saya kali ini, saya akan bercerita tentang proses pengolahan kebun baru. Dalam mempersiapkan lahan baru ini menjadi lahan yang siap untuk ditanami bibit pohon buah naga. Cara yang dilakukan dalam mengolah tanah lahan untuk perkebunan ini adalah 1. Pembukaan atau pembersihan lahan. Untuk pembukaan atau pembersihan lahan ini bisa dilakukan secara manual. Biasanya dalam proses pembersihan ini bisa melibatkan banyak orang, apalagi bila lahan tersebut cukup luas. Setelah lahan bersih, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya. Dua, pembajakan tanah. Cara mengolah tanah lahan pertanian selanjutnya adalah proses pembajakan yang dilakukan pada tanah yang akan dijadikan lahan perkebunan. Sebelum melakukan pembajakan pada tanah, kita harus tahu dulu apa tujuan utama dan manfaat dari membajak tersebut. Tujuan utama dari membajak itu adalah untuk membawa atau mengangkat tanah bagian dalam yang subur ke bagian permukaan. Untuk manfaatnya dari membajak itu sendiri adalah agar tanaman yang akan kita tanam di lahan tersebut akan tumbuh dengan subur nantinya. Dalam video ini kita bisa lihat kita melakukan proses pembajakan pada lahan kebun baru ini menggunakan mesin traktor atau mesin bajak tanah yang tujuannya untuk mempercepat pengerjaannya, menghemat tenaga. Di samping itu, lahan kebun baru ini pun cukup luas. Proses pembajakan pada lahan tanah ini bisa Anda lakukan setelah turun hujan maupun dalam kondisi sebelum turun hujan. Pembajakan tanah sangat cocok dilakukan pada tanah yang memiliki struktur yang tidak terlalu keras. Dalam proses pembajakan lahan tanah, kita
kita bisa menggunakan peralatan-peralatan tradisional seperti yang digunakan pada zaman dulu. Akan tetapi, pada zaman sekarang bagi petani modern, pembajakan tanah bisa dilakukan dengan menggunakan mesin pertanian canggih, seperti mesin traktor atau mesin pembajak tanah. Proses pembajakan tanah menggunakan mesin traktor dinilai lebih cepat dan lebih efisien, sehingga bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan berkemungkinan juga bisa menghemat biaya operasional dalam pengolahan lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan. Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana, seperti alat pertanian pada umumnya. Seiring perkembangan zaman yang sudah semakin modern, peralatan pertanian pun ikut mengalami kemajuan. Dengan begitu, pengerjaan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Semua proses pengerjaan ini membutuhkan kos ya teman-teman, dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing. Bagi teman-teman yang berminat atau ada bakat dalam bidang pertanian atau perkebunan. Setelah proses pembajakan lahan tanah telah selesai dilakukan, kita bisa lanjut ke tahap proses pengolahan selanjutnya. Membuat lubang pada tanah. Untuk proses selanjutnya adalah membuat lubang pada tanah. Tujuan dan fungsi dari lubang tersebut adalah sebagai media atau tempat meletakkan atau berdirinya tiang beton untuk pohon buah naga tersebut. Proses pembuatan lubang pada tanah ini bisa dilakukan secara manual menggunakan peralatan-peralatan pertanian yang biasa digunakan. Tapi untuk kali ini, proses pembuatannya kita menggunakan mesin bor tanah. Jadi proses pengerjaannya bisa lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Karena dengan menggunakan mesin bor tanah untuk membuat satu buah lubang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Pengecoran tiang. Proses selanjutnya adalah melakukan pengecoran pada tiang beton, yang nantinya tiang-tiang beton ini berfungsi sebagai media untuk pohon buah naga tersebut. Sebelum pengecoran tiang ini dilakukan, terlebih dahulu kita telah memasang kerangka besi pada cetakan tersebut. Untuk proses pengecoran ini masih dilakukan dengan cara manual seperti biasanya, dengan mengaduk semen, pasir, dan material lainnya.
adalah cetakan yang terbuat dari papan kayu yang digunakan sebagai cetakan untuk membuat tiang beton tersebut. Dan teman-teman bisa melihat proses pengerjaannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Insya Allah jumpa lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.